Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Jasmine dari kelas A4 Kesejahteraan Sosial akan membahas tentang psikologi dan komunikasi. Nah, ada berbagai bentuk komunikasi yang mempengaruhi hubungan antara pekerja sosial dan pengguna jasanya. Dapat dikatakan bahwa metode komunikasi menjadi semakin kompleks gitu seiring dengan berkembangnya zaman gitu kan. Nah awalnya yang hanya berkomunikasi secara langsung dan berkembang sekarang menjadi SMS dan telepon, kemudian berkembang menjadi beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan juga email serta media sosial lainnya gitu kan. Nah, ini membantu seorang psikolog dalam membantu kliennya, karena akses komunikasi ini bisa kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan mereka yang keterbatasan ruang dan waktu gitu. Klien bisa menceritakan melalui komunikasi di sosial media atau melalui WhatsApp, email, dan lainnya. Kemudian ada beberapa kategori komunikasi. Yang pertama itu komunikasi antar pribadi. Nah, setiap komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Nah, kemudian ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata dan percakapan. Dan kemudian ada komunikasi nonverbal, yang semua komunikasi antar pribadinya selain komunikasi lisan dan juga bentuk komunikasinya secara tekstual dan visual lainnya. Nah, kemudian nonverbal didefinisikan sebagai termasuk komunikasi dengan suara vokal. Nah, kemudian ada komunikasi vokal, yaitu aspek bicara yang terkait dengan suara vokal dalam kaitannya dengan intonasi, nada, dan jeda suara. Nah, komunikasi non vokal yaitu semua komunikasi yang tidak terkait dengan ucapan seperti kontak mata dan komunikasi melalui penampilan. Nah, peranan komunikasi tadi, kategori-kategori komunikasi tadi maksud saya itu berhubungan dengan yang namanya psikolog gitu kan. Dimulai dari komunikasi antar pribadi antara si klien dengan psikolog, dan kemudian komunikasi verbal yang intens dengan kata-kata atau obrolan dari klien dan si psikolog tadi. Kemudian ada komunikasi nonverbal yang antar pribadi melalui teks seperti WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi vokal seperti telepon yang dalam menceritakan masalahnya si klien bisa menggunakan komunikasi vokal ini agar lebih jelas. Mungkin itu aja yang bisa Jasmine sampaikan. Lebih dan kurangnya Jasmine mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.